Oke teman-teman, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya Hendrik Dorlet Lora, saya akan menyampaikan topik yang sesuai dengan tugas saya. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Yang kedua, fungsi sistem operasi. Yang ketiga, jenis-jenis sistem operasi. Oke, kita lihat yang satu ini. Oke teman-teman, yang pertama adalah apa itu sistem operasi. Ya teman-teman, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau mulai hidup, yang bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Perangkat lunak sistem adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol dan manajemen perangkat keras, sehingga aplikasi dapat berjalan. Perangkat lunak yang diatur oleh sistem operasi disebut dengan aplikasi atau misalnya aplikasi pengolah, misalnya MS Word atau PowerPoint. Oke teman-teman, sistem operasi juga mempunyai dua jenis antarmuka, yaitu yang pertama Command Line Interface atau CLI, yang merupakan antarmuka yang digunakan untuk menggunakan sistem operasi dengan cara mengetik. Penggunaan CLI umumnya untuk keperluan manajemen service, jaringan, dan programming. Yang kedua, ada Graphical User Interface atau GUI, merupakan antarmuka interaktif menggunakan grafis visual untuk memudahkan pengguna untuk menggunakan sistem operasi yang bersangkutan. Penggunaan GUI ini populer digunakan untuk berbagai keperluan. Dan yang kedua dari topik adalah fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi ini. Fungsi yang pertama, memberikan tampilan utama pada komputer atau user interface. Dan yang kedua, menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama atau multisync atau multitasking. Yang ketiga, membagi memori komputer ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Yang keempat, menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. Yang kelima, mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. Yang keenam adalah membuat catatan dari aplikasi yang dijalankan atau log. Yang ketujuh, melakukan manajemen partisi dan file atau melakukan manajemen partisi dan file. Yang kedelapan, melakukan instruksi secara paralel ke prosesor untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Yang kesembilan, manajemen akun pengguna sistem komputer atau user account. Yang kesepuluh, menggunakan BIOS dan driver dari suatu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dioperasikan. Oke teman-teman, yang ketiga adalah jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama adalah MS-DOS. MS-DOS adalah cikal bakal dari Microsoft Windows yang kita kenal hingga saat ini. MS-DOS sendiri adalah sistem operasi biasa yang dipakai oleh komputer, IBM atau PC, atau yang kita kenal dengan kompatibel dengan perangkat serupa. Sistem operasi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1981 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Dan yang kedua adalah Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang cukup populer dan merajai perangkat lunak komputer yang ada di seluruh dunia. Windows sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang berbasis perangkat pengguna grafik antarmuka atau Graphical User Interface. Oke teman-teman, yang ketiga ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 dengan proyek awal
yang disebut Multiplex Information and Computing Service atau Multics. Pada tahun 1973, sistem operasi Unix di rework menggunakan bahasa pemrograman C oleh Dimas H. Oke, yang keempat ada Linux. Linux merupakan pengembangan dari sistem operasi Unix yang lebih lengkap. Linux sendiri bersifat open source, di mana user dengan bebas mengembangkan atau mengenakan program dengan lisensi resmi dari GNU atau GNU Not Unix. Oke teman-teman, yang kelima ada macOS. macOS atau Mythos Operating System. macOS ini merupakan sistem operasi berbasis GUI yang dirilis Apple Computer. Apple Computer ini sendiri merupakan perusahaan pengembangan komputer yang sangat maju dan eksklusif pada awal kemunculannya. Sistem operasi macOS ini memang khusus digunakan untuk perangkat keras keluaran Apple. Secara keseluruhan, macOS memang berbeda dengan sistem operasi yang lainnya, semacam beda dengan Windows, Linux. Operasi yang tidak mempunyai baris perintah atau command line seperti sistem operasi yang lain. Oke teman-teman, yang keenam ada Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi yang terbilang baru. Chrome OS dirilis pada tahun 2010 yang dikembangkan oleh Google Inc. Sistem operasi Chrome OS ini sendiri berbasis Linux. Chrome OS bekerja secara khusus mengandalkan aplikasi web dan dari sistem operasi tersebut. Yang ketujuh ada sistem operasi Imaga OS. Imaga OS merupakan sistem operasi yang cukup lama. Hanya saja keberadaan sistem operasi Imaga OS ini memang tidak terpopuler. Sistem operasi lainnya yang ada sekarang lebih maju mungkin. Sistem operasi Imaga OS ini diperkenalkan pada tahun 1984 oleh perusahaan Commodore International. Sistem operasi ini memang sangat baik untuk tugas-tugas multimedia, misalnya musik dan video. Sistem operasi Amiga khusus untuk perangkat keras berbasis PowerPC yang dikeluarkan oleh Amiga. Oke teman-teman, yang kedelapan ada sistem operasi AIX. AIX atau Advanced Interface Executive adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1986. Pada awal sistem operasi ini untuk digunakan workstation pada pengembangan yang menggunakan CPU. Jenisnya adalah RISC atau Reduction Integration Set Computer. Oke teman-teman, yang ke-9 ada BIOS. BIOS merupakan sistem operasi gratis yang banyak disukai atau diminati oleh pengguna karena banyak aplikasi atau software yang gratis. BIOS sendiri mengeluarkan sistem operasi serta versi komersialnya. Yang ke-10 atau yang terakhir ada Sun Solaris. Sun Solaris merupakan sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Sun Microsoft System pada tahun 1992. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari sistem operasi Unix. Sun Solaris merupakan sistem operasi open source di mana user dengan leluasa bisa untuk mengembangkannya. Oke teman-teman, selesai sudah topik-topik yang sudah saya sampaikan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak dosen. Saya mohon pamit, jika ada kesalahan mohon komentar di bawah ya teman-teman. Saya mohon pamit. Saya Hendrik Dolet Lora. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera bagi kita semua.